Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Abdullah Hadi dengan NPM 202210711566. Yang terhormat kepada Pak Piatna STMTI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis desain berorientasi objek. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul aplikasi pembelajaran coding e-learning dengan proyek sponsor yaitu Yayasan Bata Bakti. Bisnis need-nya untuk memudahkan mahasiswa dalam belajar bahasa pemrograman dengan akses ke berbagai kursus dengan harga yang terjangkau serta ilmu yang berkualitas. Business requirement manfaatnya yaitu ada beragam bahasa pemrograman, sertifikat kelulusan, forum diskusi, pembelajaran interaksi, dan manfaat pembelajaran. Business value tangible-nya yaitu peningkatan keterampilan belajar kapanpun dan dimanapun, kemampuan berpikir logis dan analitis. Keuntungan tangible-nya yaitu materi pembelajaran dan sertifikat. Yang kedua ada BPM, sistem berjalan. BPMN ialah proses bisnis yang merefleksikan logika dari setiap tahapan. Sistem berjalan ini terbagi jadi dua, yaitu pengguna dan admin. Pengguna alurnya yaitu memasuki aplikasi, cek profil, membeli paket berlangganan, melakukan pembayaran paket berlangganan, berdiskusi melalui fitur, mempelajari modul, mengerjakan tugas akhir, dan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya yaitu ada BPMN usulan. BPMN usulan digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengoptimalkan proses bisnis yang diusulkan. Dapat membantu meningkatkan pemahaman, komunikasi, dan kolaborasi di antara tim yang terlibat dalam perancangan dan implementasi proses bisnis baru. Di dalam coding e-learning ini terdapat 3 faktor, yaitu pengguna, sistem, dan admin. Pengguna memasuki halaman utama, sistem menampilkan, kemudian pengguna login, pengguna berhasil masuk, sistem menampilkan halaman home, kemudian pengguna masuk ke menu profile untuk cek profile, sistem menampilkan, pengguna masuk ke dalam menu payment untuk pembayaran langganan, melakukan pembayaran, sistem memproses, kemudian berhasil dan mendapatkan fitur langganan. Kemudian pengguna masuk menu diskusi untuk berinteraksi kepada sama pengguna, kemudian masuk ke dalam menu learning path untuk memilih learning path yang diinginkan dan mengikuti modul dan pembelajarannya. Kemudian admin mengolah modul dan pembelajaran dari aplikasi tersebut. Kemudian pengguna mengerjakan tugas akhir. Selanjutnya ada use case. Use case merupakan gambaran bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu dari sudut pandang tertentu. Di sini dalam aplikasi learning coding ini ada 2 aktor, yaitu pengguna dan admin. Pengguna dia melakukan login, bisa melakukan login, forum diskusi, menu forum diskusi, menu berlangganan, dan menu learning path dan modul. Semua menu-menu ini terhubung dengan halaman utama. Kemudian mengerjakan tugas akhir dan sertifikat ini berada di dalam modul learning path. Jika sertifikat tugas akhir belum dikerjakan, maka tidak mendapatkan sertifikat. Admin dia bisa login, kemudian mengolah khusus dan modul aplikasi tersebut, kemudian membuat tugas akhirnya. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram memvisualisasikan bagaimana aktivitas saling berhubungan dan berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini ada activity diagram login, bisa pengguna dan juga admin. Alurnya yaitu memasuki halaman login, sistem menampilkan halaman login, kemudian pengguna atau admin memasukkan username dan password, sistem memvalidasi, jika salah masuk ke halaman login lagi, jika benar menampilkan halaman home. Ada activity diagram learning path. Ada di fitur pengguna, yaitu alurnya masuk halaman home, sistem menampilkan, kemudian pengguna masuk menu learning path, sistem menampilkan halaman learning path, memilih learning path, kemudian menampilkan akses materi, sistem. Pengguna ada activity diagram tugas akhir. Fiturnya ada di pengguna.
Alurnya yaitu pengguna masuk ke halaman home, sistem menampilkan, pengguna memasuki menu landing pad, sistem menampilkan halaman landing pad, pengguna memilih landing pad yang diinginkan, memilih mode pembelajaran, menyelesaikan modul pembelajaran untuk mengerjakan tugas saya setelah selesai modul pembelajaran, mengerjakan tugas akhir atau final exam. Selanjutnya ada activity diagram sertifikat. Fiturnya ada di pengguna. Alurnya yaitu pengguna memasuki halaman home, sistem menampilkan halaman home, kemudian pengguna memilih menu landing pad, sistem menampilkan, pengguna memilih landing pad yang diinginkan, memilih mode pembelajaran, menyelesaikan, dan kemudian menyelesaikan tugas akhir, kemudian mendapatkan sertifikat atau sertifikat. Kemudian activity diagram berlangganan ada di fitur pengguna. Alurnya yaitu pengguna masuk ke halaman home, sistem menampilkan, kemudian pengguna masuk ke menu halaman berlangganan atau payment, sistem menampilkan opsi berlangganan, pengguna memilih pelangganan sesuai yang diinginkan, melakukan pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram forum diskusi, fiturnya ada di pengguna. Alurnya yaitu pengguna masuk ke halaman home, sistem menampilkan halaman home, kemudian pengguna memasuki menu form diskusi atau discussion, sistem menampilkan halaman forum diskusi, kemudian pengguna dapat berinteraksi sesama pengguna di forum diskusi. Selanjutnya yaitu activity diagram profile ada di fitur pengguna. Alurnya yaitu pengguna masuk ke halaman home, sistem menampilkan halaman home, kemudian pengguna masuk ke halaman menu profile, sistem menampilkan menu profile, kemudian pengguna mengecek akunnya. Selanjutnya ada activity diagram mengolah kursus dan modul. Ini fiturnya ada di admin. Alurnya yaitu admin masuk ke menu halaman landing pad, kemudian masuk ke bagian kursus dan modul, sistem menampilkan halaman kursus dan modul, kemudian admin mengolah kursus dan modul, baik itu mengedit, menghapus, mengupdate, dan juga membuat tugas akhirnya. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan menampilkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Sequence diagram login. Alurnya yaitu pengguna memasukkan username dan password, get username dan password, memvalidasi data user, menampilkan jika benar, jika salah, masuk ke halaman login lagi. Kemudian ada sequence diagram landing pad. Alurnya yaitu pengguna masuk ke halaman home, masuk ke dalam landing pad, memilih landing pad, menampilkan, mengakses modul pembelajaran, menyelesaikan, kemudian memberikan tugas akhir, menyelesaikan tugas akhir, memberi sertifikat. Ada sequence diagram berlangganan. Fiturnya ada di pengguna. Alurnya yaitu pengguna memasuki halaman home, masuk menu berlangganan, memilih langganan, kemudian sistem menampilkan opsi berlangganan, pengguna melakukan pembayaran, memvalidasi pembayaran, pembayaran berhasil, menambahkan data pelangganan ke database, database berhasil menyimpan, menampilkan akun Anda berhasil langganan. Selanjutnya ada sequence diagram mengolah kursus dan modul. Fiturnya ada di admin. Alurnya yaitu admin masuk ke dalam halaman home, masuk ke dalam halaman landing pad, kemudian mengolah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan dengan jelas struktur data, deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Di sini terdapat dua aktor yaitu admin dan pengguna. Ketika admin dan pengguna melakukan login, yaitu ada atribut username dan password. Ketika sudah selesai berhasil, maka akan generalisasi ke home. Nah, di home ini ada menu profile, landing pad, discussion, dan payment. Di mana semua fitur itu, menu-menu itu tidak akan terbuka ketika tidak dapat mengakses, jika tidak dapat mengakses home. Nah, ini ada final exam. Dia komposisi ke landing pad. Nah, di mana landing pad ini masing-masing landing pad mempunyai final exam di dalamnya. Nah, di sini ada sertifikat yang dimana dia sangat bergantung dengan final exam. Fungsinya, jika final exam tidak dikerjakan, maka sertifikat tidak dapat ada. Start diagram.
Diagram yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menggambarkan perilaku suatu sistem dengan mempertimbangkan semua keadaan yang mungkin terjadi ketika suatu peristiwa terjadi. Di sini ada state diagram login, yaitu alurnya halaman login aplikasi, masukkan username dan password, validasi. Jika salah, kembali ke halaman login aplikasi, jika benar menampilkan halaman home. Kita ada state diagram landing path. Alurnya yaitu halaman home, buka halaman landing path, memilih landing path yang ingin diminati, mengakses modul pembelajaran, menyelesaikan modul pembelajaran. Kita ada state diagram tugas akhir. Alurnya yaitu halaman home, masuk ke menu landing path, memilih modul pembelajaran, menyelesaikan modul pembelajaran. Jika sudah menyelesaikannya, maka mengerjakan tugas akhir. Selanjutnya ada state diagram sertifikat. Alurnya yaitu halaman home, masuk ke menu landing path, memilih landing path yang diinginkan, memilih modul pembelajaran, menyelesaikan tugas akhir. Jika sudah menyelesaikannya, maka akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya ada state diagram pembayaran. Alurnya yaitu membuka halaman home, masuk ke menu berlangganan, memilih langganan, membuka pembayaran, memproses pembayaran berhasil. Selanjutnya ada state diagram profile. Fiturnya ada di pengguna. Alurnya yaitu halaman home, masuk ke menu profile, kemudian cek profile. Ada IRM model. Model ini menggambarkan hubungan antar objek entitas dalam dunia nyata yang ingin disampaikan data di basis data. Contoh, di sini ada user. Jadi dari username pengguna varchar 10. Maksud 10 ini adalah batas dari kata-katanya. Misalkan lebih dari itu, maka nggak bisa diketik. Username pengguna ini di user ini, di IRM user ini merupakan primary key. Ada IRD, merupakan digunakan untuk memvisualisasikan entitas beserta atributnya. Contoh, kita mempunyai pengguna admin. Terdiri atributnya yaitu username, password. Pengguna admin melakukan login. Nah, sesudah login, bisa menampilkan menu form diskusi, menu landing path, dan menu pembayaran. Pengguna admin melakukan pembayaran berlangganan. Login itu atributnya username, password. Form diskusi atributnya username, password, dan sebagainya. Data yang dimana label ini diambil dari IRM yang sudah jadi. Contoh, di sini ada username pengguna, tipe varchar, length 10, primary key, yes. Karena digunakan primary key, maka yes. Selanjutnya ada halaman interface login, seperti ini tampilannya. Kemudian ada interface home, interface landing path, interface modulnya yang ada di dalam landing path, interface tugas akhir pengguna, interface berlangganan, interface profile pengguna, interface discussion. Ini merupakan interface home admin, begini tampilannya. Kemudian ada interface manage